Iya. perhatikan ya. Tapi di samping kita nih ada pohon yang manfaatnya cukup banyak nih untuk kesehatan, Iya. Dokter Erlin. Nah, selain di samping pohon, ini juga ada dokter. Dokter Enda. Enda. Halo dokter. Halo dok, Apa kabar dokter? Dokter, Alhamdulillah. kita akan membahas nih mengenai pohon yang sudah ada di samping kita Betul. ini ya. Apakah ini pohon minyak kayu putih ya? Wah iya, pohon kayu putih yang kita Pohon manfaatkan kayu putih. minyaknya nih. Iya, betul sekali. Nah, ini banyak sekali nih pasti pengguna minyak kayu Pasti. putih ya Saya kan. pun Kalau juga misalnya menggunakan. perutnya nggak enak atau badannya lagi nggak enak, Sakit kepala, sakit kan? kepala, biasanya suka dioles-oles gitu Atau ya. lagi stres nih, bisa sebagai aromaterapi nih Dokter Erlin. Nah, betul juga. Nah, pasti banyak sekali mitos atau fakta yang beredar di masyarakat. Maka dari itu Ayo Hidup Sehat hadir untuk membahasnya. Pastinya. Nah, mulai dari yang pertama nih, mitos atau fakta nih dokter. Sudah siap dokter? Jadi kayak kuis. Oke, olesan minyak kayu putih nih dokter pada leher dan kepala itu dapat meredakan sakit kepala. Mitos atau fakta dokter? Fakta. Fakta. Wah, kenapa dok? Karena untuk di dalam kandungannya minyak kayu putih itu dia hanya untuk mengobati aja ya. Ya, kandungannya mungkin sebagai analgetik tapi tidak terlalu banyak sih ya. Itu masih peredahannya untuk membantu meredakan. Jadi Kalaupun memang- misalnya sakit kepala mungkin hanya diolesi di dahi saja. Gitu. Oh gitu. Jadi hanya diolesin aja sebenarnya bisa untuk membantu meredakan meredakan gejala dari sakit nyeri kepala gitu ya dok ya. Sebenarnya di dalamnya ada apa memangnya dok? Kalau yang paling terbesar kandungan di dalam kayu putih itu ada 1,0 sineolnya itu. Sineol. Ya, Ini zat yang aktif paling ada di aktif dalam ada di dalam kayu putih. Jadi itu zat aktif untuk pereda nyeri ya. Itu memang terkandung di kayu putih. Dan berapa lama dok efek bisa meredakan sakit kepalanya ini bertahan? Ya kurang lebih sekitar 30 menit ya. Oh, baru 30 lumayan sih, menit. 30 Ya, menit. harus Sebelum diolesi obat ya. ya. Oh ya. Oke. Untuk Nah, membantu berarti- saja. Berarti kalau misalnya mau beli obat masih nunggu oles-oles dulu. Ya. Sengaja masih ada waktu ya. Iya. Nah, nih dok, ada juga nih fakta mitos yang mengatakan bahwa menghirup uap minyak kayu putih dapat meringankan flu dan pilek. Ini fakta atau mitos? Fakta. 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 Kenapa dok? Karena di dalam kayu putih itu ada kandungan dekongestan. Dekongestan. Ya, yang Bisa dapat meredakan ya, ya, melegakan pernapasan. Oh, jadi bisa melegakan saluran pernafasan gitu ya. Jadi kalau misalnya berasa hidungnya tersumbat, mampet gitu ya, pertolongan Sebagai pertamanya aromaterapi. bisa pakai minyak kayu putih. Wow. Gitu. Kita masih punya banyak sekali nih dokter mitos atau fakta ya dokter. Tapi sesaat lagi tetap di Ayo Hidup Sehat. Pohon kayu putih atau gelam sebutan dalam bahasa Sunda pertama kali ditemukan di pantai beriklim tropis. Tanaman ini tumbuh subur di Kepulauan Maluku. Tinggi pohonnya bisa mencapai 40 meter. Daun merupakan bahan utama untuk membuat minyak atsiri. Minyak kayu putih adalah hasil penyulingan daun pohon gelam. Minyak kayu putih menjadi bahan pokok campuran minyak balur dan menjadi bahan beberapa obat. Selain dapat menghangatkan tubuh, menghirup minyak kayu putih juga mampu menghilangkan hidung mampet akibat flu. Jika mengoleskan minyak kayu putih di kepala dan leher, juga bermanfaat dapat meringankan rasa pusing. Khasiat lainnya sering digunakan untuk menghilangkan rasa gatal di kulit akibat sengatan nyamuk. Warisan minyak gosok kayu putih merupakan budaya bangsa, dan hingga hari ini masih eksis di tengah gempuran minyak gosok modern. Suka. Sering bang. Suka. Karena aku ngerasanya lebih enak aja sih. Terus juga lebih menghangatkan dan baunya enak juga. Jadi kayak lebih bikin rileks gitu. Kalau langsung terasa enggak ya, mungkin ada jedahnya berapa menit gitu baru kita ngerasain, misalnya kalau di perutnya agak enak, kalau di ini agak ini. Kalau buat pilek juga sebetulnya enak, nyium-nyium gitu, jadi agak plong gitu loh. Nah, itu
Kembali dia. lagi di Ayo Hidup Sehat. Sejarah minyak kayu putih ya. Iya, dan juga banyak banget kan masyarakat yang tentunya sudah memakai betul. minyak kayu putih. Jadi minyak kayu putih adalah bagian dari kearifan lokal nih. Iya, betul sekali. Ya, namanya orang Indonesia, pasti kalau bisa traveling kemana-mana, Selalu bawanya bawa minyak kayu putih. Dioles ya, dihirup. Iya, nah ini ada lagi nih, mitos atau fakta mengenai minyak kayu putih ya. Dokter, kita bahas lagi ya dokter ya. Katanya nih dokter, meredakan stres dengan aroma minyak kayu Iya. putih. Ini mitos atau fakta dokter? Fakta. Fakta. Wah, kenapa dok? Karena dia kandungannya sih sebenarnya kan banyak kandungannya di dalam kayu putih ya. Iya. Dia Ada bisa kandungan apa aja nih dokter? antidepresan ya. Oh, antidepresan. Iya, tapi itu Oh. masih perlu Penelitian. Masih perlu penelitiannya. penelitian. Jadi andai kata Oke. dihirup nih uapnya Iya. bisa, wah bener loh. Menenangkan. Bikin Gimana, relax. gimana? Boleh dibagi ya, boleh dibagi ya. Jadi ini dihirup dok ya, Iya. bukan untuk diminum Jadi nih. kalau diminum gimana tuh dok? Kalau untuk diminum ya sebenarnya jangan diminum ya. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh boleh diminum ya, Dok, ya? karena kalau diminum terkandung hidrokarbon. Oh ada hidrokarbonnya. Ya, justru malahan dia akan menimbulkan keracunan kalau dia harus diminum. Kalau diminum, Iya. oh gitu dokter. Waduh. Nah, karena nih ada juga yang mengatakan ya bahwa sakit gigi bisa sembuh kalau dioleskan dengan minyak kayu putih nih dok. Waduh, ini gimana? Mitos atau fakta, dokter? Giginya dok dioles. Kalau giginya dioles, kok menurut saya mitos ya. Mitos. Kecuali kalau dikumur. Kalau dikumur itu ada dari penelitian jurnal periodontologi ya, itu karena mempunyai sifat efek antibakterinya itu. Oh, kalau dikumur boleh? Ya, kalau dikumur boleh. Oh, dikumur Kalau dikumur boleh. boleh. Tapi pastikan tidak tertelan ya dok ya. pastikan tidak tertelan. Tapi harus diencerkan dulu mungkin atau gimana tuh dokter? Ya, harus dicampur diencerkan. air. Harus diencerkan. Karena ini diolesin aja agak panas ya. Gimana Kalau masuk ke dikumur, dalam mulut? gimana Harus rasanya dok ya? diencerkan lebih dahulu. Harus diencerkan dulu dengan air. Oke. Nah, ada ini lagi nih dokter. lagi nih. Dari persendian katanya sembuh jika dioleskan dengan minyak kayu putih nih dok. Ini fakta atau mitos? Itu sebenarnya fakta. Sama seperti Fakta kandungannya juga, tadi dokter. anti kepala ya. Karena dia mempunyai efek analgetik yang untuk Analgetik, pereda ya? nyerinya itu. Tapi kalau untuk dia rheumatoid arthritis atau ada osteoartritis ya harus minum obat itu tersebut. Jadi Hanya membantu saja. Jadi analgetik Hanya sebenarnya membantu mereda sakit meredakan saja. nyeri ya, analgetik ya. Berarti tidak menyembuhkan nih dokter Tidak, ya? tidak. Tidak ya, bisa Hanya membantu membantu. meredakan karena ada analgetik yaitu Iya. anti nyeri gitu. Nah, selanjutnya nih dokter Haikal ada apa lagi? Banyak nih, kita memiliki berbagai macam minyak di Indonesia ya. Nah, kita lihat dulu tayangan tentang berbagai macam minyak hangat yang ada di Indonesia. Berikut tayangannya. Nah, itu tadi ya, kearifan lokal Indonesia Iya, lagi betul. Ada ya. minyak serai, minyak cengkeh, Iya. minyak kayu putih ya Iya, pastinya. minyak kayu putih. Sebenarnya ada juga minyak telon ya. Nah, Kan itu bayi dia. saya tuh juga selalu pakai minyak enak tuh, telon. anget ya. Nah, ini sebenarnya nih dok, beda-beda pasti fungsinya ya dokter ya. Atau sama aja sebenarnya sama kayak minyak kayu Iya. putih dok. Kalau untuk persamaan hampir sama ya untuk sama. menenangkan. Cuma untuk komposisinya yang berbeda. Kalau misalnya minyak kayu putih kan dihasilkan dari Melaleuca leuconandra ya. Kalau misalnya sedangkan minyak telon itu komposisinya ada 3 di sini itu. Ada minyak kelapanya, ada minyak adasnya, ada eukaliptus. Tapi sifatnya hampir sama. Kalau untuk kegunaannya ya, dia juga untuk menghangatkan dan menenangkan. Iya. Tapi kalau misalnya kayu putih dengan minyak telon itu lebih panas minyak kayu putih, Minyak kayu putih dibandingkan rasanya. dengan telon. Makanya kalau bayi-bayi gitu Pakai biasanya telon, pakai minyak ya. telon, Iya. nggak boleh malah pakai minyak kayu putih ya dok Kayak ya. saya ya pakai minyak telon nih. Sampai sekarang masih pakai minyak Masih. telon. Luar biasa ya, yang butuhnya hangat-hangat ini bayi raksasa. Oke deh. Nah, kita lanjut ke fakta mitos berikutnya ya dokter ya. Oke. Minyak kayu putih ini ternyata katanya nih dapat mengobati sinusitis. Wah, Mitos ini atau fakta fakta atau mitos? dokter? Kalau mengobati tidak ya. Tidak ya, berarti mitos. Kalau untuk meredakan mungkin iya ya. Karena ada suatu penelitian ya dari Remoskop tahun 2016 kalau nggak salah, itu dari kandungan minyak kayu putih. Ya. Karena ada waktu itu penelitiannya salah satunya juga di Pulau Buru ya. Karena kan penghasil yang paling banyak kan minyak kayu Iya. putih itu di Pulau Buru. Pulau Buru ya. Oh. Ya.
gitu. Karena hanya untuk mencegah, awalnya Mencegah. untuk Hanya mencegah mencegah, infeksi ya. saluran pernapasan atas Iya. Ha, biar jadi tidak mungkin menjadi supaya melegakan Betul. ya. Oke. Dok, ini kan minyak kayu putih digosok dok, dioles ya. Tapi ini ada yang beranggapan bahwa minyak kayu putih bisa membantu mengendalikan gula darah. Ini fakta atau mitos dok? Mitos. Dok ya. Semangat dokter. Jawabnya Itu mitos mitos. gitu ya. Mitos banget dok ya. banget karena belum ada evidence base-nya ya. Iya. Kalaupun pemeriksaannya juga belum kuat. Sama sekali enggak. Dan juga kalau misalnya mau mengontrol gula darah kan harus Konsumsi konsumsi obat. obat-obatan, hidup Diet yang Pola juga. hidup sehat. Oke. Iya. Nah, selanjutnya masih ada mitos atau fakta nih, dokter. Menghilangkan noda. noda dan bekas jerawat dengan mengoleskan minyak kayu putih. Mitos atau fakta, dokter? Itu juga masih perlu penelitian ya. Jadi Berarti itu sebenarnya mitos. mitos ya, dokter ya. Itu menurut saya mitos. Oke. Soalnya kan ini panas ya, begitu dioles di bekas jerawat, waduh pasti bisa makin Akan, radang nih Iya, kayaknya nih ya. bisa makin radang. Padahal sebenarnya kan tadi ada anti radangnya, ada analgetiknya Iya. juga tuh dokter ya. Tapi Tapi beda. Tapi kan beda. Beda Kalau di ya, jerawat dok, itu yang lebih banyak itu bakterinya. Nah, itu yang dikhawatirkannya. Betul. Jadinya kalau ditambah lagi dengan minyak kayu putih itu akan menambah lagi. Makin radang menambah ya. makin radang. Radang. Oke. Iya. Nah, selanjutnya nih dokter. Kotombe rambut bisa hilang nih dok dengan mengoleskan minyak kayu putih. Ini fakta atau mitos dok? Itu juga masih perlu penelitian juga. Mitos ya. berarti. Waduh. Waduh mitos. Karena Jadi saya pikir sebenarnya banyak yang mitos, banyak yang iya, fakta karena ya, kan dokter, kulit kepala itu lebih rentan ya. Kalau ikan kan panas sih diolesin ke itu kan pori-pori dia akan menyerap ke dalam kulit juga. Itu Iya. yang harus perlu dipikirkan. Kalau misalnya ketombe. Oh, Yang ada oke. makin panas rambut kan? Iya. Waduh. Nah dokter, ini kan penggunaan minyak kayu putih ini pasti memang udah umum ya Iya. untuk masyarakat. Nah tentunya mereka semua pasti pengen tahu nih dokter, Iya. aman nggak sih sebenarnya dipakai untuk setiap hari? Iya. Terus dalam setiap hari itu apakah ada maksimalnya kita mengoleskan minyak kayu putih? Tipsnya ini? bagaimana dok? Ada tips dari Kalau dokter siapa? kalau penggunaannya mungkin sesuai dengan pertama manfaat dan kebutuhannya ya. Iya. Kalau digunakan juga harus disesuaikan. Jadi ya sesuaikan tadi. Kalau emangnya ada yang dirasakan baru digunakan, boleh digunakan. Untuk sebanyak berapa lamanya ya tidak ditentukan sih. Jadi tentukan. Iya. Berarti tergantung dengan kapasitas tubuh masing-masing Ya, betul. gitu ya dokter ya. Oke. Wah, dok, ini benar nggak dok kalau misalnya khasiatnya ini segudang? Karena banyak masyarakat ya apa-apa mengoleskan minyak kayu putih. Iya Iya. dokter. Iya, Iya, karena dokter. di dalam kandungannya kayu putih itu ya ada sekitar hampir 10 kegunaan kandungan kimia yang paling utama itu 1,8 sineolnya itu yang paling penting. Sineolnya Ya adanya di daunnya itu. Di daunnya ya. Kalau yang memberikan yang di daun kan yang memberikan dia rasa hangat juga di daun. di daunnya. Iya, karena rasanya terasa pedas, kelat Iya. dan terasa hangat. Kalau di Oh, daun. oke. Wah, berarti ini minyak kayu putih Indonesian khasiatnya memang segudang ya. Dan harus kita lestarikan ya. Kita Iya. wariskan ke anak cucu kita. Iya, nih. betul sekali, harus dikenakan terus Iya. ya. Oke, terima kasih banyak dokter.